Keesokan harinya Ling Yu terbangun lebih dulu. Ansin diam-diam mengambil pakaiannya, tetapi saat Ling Yu keluar dari kamar mandi ia memergokinya dan mereka pun kembali melanjutkan menikmati waktu berdua dengan penuh cinta. Lalu Ling Yu keluar kamar untuk menemui seseorang karena pemilik penginapan yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang mencarinya. Dan ternyata itu adalah Ansheng. Lalu mereka berdua pun berdebat perihal keselamatan Ansin. Ketika Ansin datang, Ansheng mengajak Ansin untuk pulang dan menarik tangannya, begitupun dengan Ling Yu. Akhirnya mereka bertiga pulang dengan mobil yang sama karena Ansheng yang beralasan mobilnya mengalami kerusakan. Sesampainya di rumah, Ansheng terkejut karena mengetahui adiknya bermesraan semalaman dengan Ling Yu. Ansheng hanya tidak ingin Ansin dimanfaatkan oleh Ling Yu, tetapi adiknya itu meminta Ansheng untuk tidak berburuk sangka dan mencoba mengenal Ling Yu lagi, namun ia menolaknya. Ansheng merasa kecewa lalu dia pergi untuk minum-minum sendiri di kafe, bahkan ia melihat wanita lain di sana sebagai Ansin. Lalu Ansheng ditelepon oleh Yuyu dan meminta bantuannya untuk membayar barang belanjaannya. Setelah selesai dari tempat perbelanjaan itu, Yuyu pun mengajaknya ke bioskop dan menonton film kesukaannya. Ansheng merasa sedih ketika menonton itu karena mengingat dirinya yang juga sedang menunggu seseorang seperti tokoh utama di film tersebut. Yuyu pun langsung percaya diri ketika Ansheng mengatakan ada yang dia sukai. Keesokan harinya Ansin mengundurkan diri dari perusahaan tempat ia bekerja. Ia pun membereskan semua barang-barangnya. Dan di sisi lain Ling Yu merasa khawatir jika lamaran pekerjaan Ansin di perusahaan lain tidak akan berjalan mulus karena latar belakang akademis Ansin, namun ia tidak akan mencampurinya karena ia sudah berjanji akan menghormati pilihan pacarnya itu. Kemudian sesampainya Ansin di rumah, ia sangat senang karena Ling Yu sudah menyediakan makanan dan obat-obatan untuknya. Keesokan harinya di konferensi perkenalan Chiao Post, yaitu perusahaan milik Sin Air. Setelah acara tersebut selesai, Sin Air menyusul Ling Yu dan mereka pun berbicara di dalam mobil. Pada saat itu mereka membicarakan mengenai Ling Yu yang setuju untuk berkolaborasi di perusahaan tersebut karena arah dan tujuannya sejalan dengan perusahaan Niwei. Sin Air pun mendekatinya, lalu ternyata ada seseorang yang memotret mereka dan hal tersebut pun adalah rencana Sin Air. Gosip mengenai foto itu pun tersebar dan sampai kepada Ansin yang sedang berada di mobil bersama Ansheng, yang membuat Ansheng langsung beranjak pergi menemui mereka berdua di acara tersebut. Sesampainya di sana mereka hanya bertemu dengan Sin Air dan Ansheng pun menanyakan apa maksud dari foto itu, namun Sin Air hanya mengatakan kepada Ansin bahwa Ling Yu hanyalah milik Ansin dan jangan tersinggung, tetapi kemudian ia malah mengatakan bahwa hadiah parfum yang diberikan oleh Ling Yu sama dengan miliknya karena parfum itu merupakan rekomendasi dari Sin Air. Setelah itu Ansheng pun mengajak Ansin ke pantai untuk menenangkan pikirannya. Kemudian Ling Yu pun menemui Ansin ke pantai tersebut dan tiba-tiba ia pingsan karena trauma yang dialaminya dengan air. Saat tersadar di rumah sakit, ia menjelaskan semuanya mengenai kesalahpahaman yang terjadi saat beredarnya fotonya bersama Sin Air dan menceritakan bagaimana Ling Feng yang pernah mendorongnya ke air saat kecil. Ansin pun merasa sedih dan kemudian memeluknya.